Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saudara, kita masuk di episode 197 dari 0813 7506 dan seterusnya, pria usia 38 tahun di Pekanbaru. Salam Pak Era, saya memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Puji Tuhan Pak, 3 tahun terakhir ini saya banyak mendengar khotbah-khotbah Pak Eras dan saya aktif melayani di salah satu gereja karismatik. Begini Pak, saya rindu GSKI supaya didirikan di Pekanbaru Pak. Kasihan banyak jiwa-jiwa yang tergembala dengan tidak benar. Salah satu contohnya saya sendiri baru 3 tahun terakhir ini bertekad untuk merindukan LP3. Dan saya sekarang merasa berdosa berada di salah satu gereja yang bertolak belakang dengan yang saya yakini teologianya. Meskipun banyak orang menuduh Bapak sesat, saya sangat yakin teologi Bapak adalah kebenaran. Terbukti ketika saya dengar khotbah Bapak 3 tahun yang lalu di YouTube, saya menitikan air mata karena banyak kemunafikan saya, rajin ke gereja bahkan melayani, tapi di luar saya sering main judi bahkan dosa-dosa yang lainnya. Puji Tuhan, setelah saya banyak mendengar khotbah Pak, saya diubahkan. Olehnya Pak, saya rindu GSKI supaya didirikan di Pekanbaru Pak, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan di Pekanbaru ini. Oh iya Pak, kalau boleh mohon saya didoakan dengan istri saya supaya kami sehati sepikir di dalam Tuhan atas pergumulan saya untuk beralih profesi dari pekerjaan saya sekarang. Karena istri saya tidak setuju saya beralih profesi Pak. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih dan memberkati Bapak dan keluarga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya tidak tahu profesi saudara ini apa ya. Saya mesti harus bicara langsung atau orang saya bicara langsung. Nah, untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang memiliki kasus seperti Bapak ini, memang tidak ada GSKI di tempat Bapak, tapi Bapak bisa membuat yang namanya House of Truth. Persekutuan yang mendengarkan khotbah-khotbah saya melalui CD atau melalui YouTube. Saya gembalakan dari Jakarta. Kalau misalnya suatu hari ada masalah-masalah yang menyangkut pemberkatan nikah atau kematian, nah itu di situ kami akan bisa membantu pelayanan. Entah kami mengarahkan, minta tolong pendeta GSKI yang tidak jauh dari situ, atau kami kirimkan orang, nanti kita pikirkan sungguh-sungguh hal ini. Ya, banyak orang takut ya, tidak punya gereja. Kita harus bergereja atau berjemaat. Sebisa-bisanya berjemaat di sekitar situ. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, membangun House of Truth dulu. Ya. Dan nanti itu berafiliasi kepada saya sebagai mentor. Ya, tidak ada pilihan. Sebenarnya saya juga tidak ingin begini. Nanti kesannya merampok jemaat orang. Tetapi saya ingat, jemaat bukan dimiliki siapapun. Jemaat yang berbakti di tempat saya mau diambil, silahkan. Jemaat semua milik Tuhan. Saya hanya ingin saudara bersama-sama ke langit baru, bumi baru. Terima kasih. Ibu rumah tangga usia 60 tahun, 0812 92 93 dan seterusnya. Salam Bro Eras, saya ibu rumah tangga umur 60. Kakak perempuan saya 80 tahun. Yang keempat, anak sudah menikah semua dan bercucu 9. Waduh, selamat ya Bu. Serta bercicit 4. Suami sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Sebagai janda, dia bertemu dengan teman sekelas waktu di sekolah dasar, Mr. X. Dan sudah 6 tahun ini menjalin hubungan sebagai suami istri. Ini ngerti, tunggu. Salam Bro Era, saya ibu rumah tangga umur 60. Perhatikan. Kakak perempuan saya 80 tahun. Yang keempat, anak sudah menikah semua dan bercucu 9. Kakak perempuannya ini ya. Bercicit 4. Suami sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Ini kakak perempuannya.
Sebagai janda, dia bertemu dengan teman sekelas waktu di sekolah dasar, Mr. X. Dan sudah 6 tahun menjalin hubungan sebagai suami istri. Padahal Mr. X masih punya istri dan anak yang tinggal di luar negeri. Saya beserta seluruh keluarga kakak saya ini sangat prihatin karena orang tua sesenior dia kok tidak memberi contoh kepada anak cucu dan cicit. Kami hanya bisa berdoa, mohon Tuhan tolong kakak saya bertobat karena dia masih saja merasa benar, paling benar. 80 tahun ya. Padahal sudah jadi pelakor. Pelakor itu pengganggu laki orang ya. Perempuan. Perebut, bukan pengganggu ya. Perebut laki orang, maklum lah. Nggak tahu bahasa ini, gaul. Kami pikir sebaiknya hubungan yang terjalin ini diresmikan saja atau diteguhkan di gereja sehingga Tuhan disenangkan. Kalau Bro Eras ada saran, opsi solusinya terima kasih. Nggak bisa, kalau dia masih punya istri, punya anak dan sah. Tidak bisa. Jalan satu-satunya berpisah. Berteman saja, jangan hubungan suami istri karena ini melanggar kekudusan, ya, nggak boleh. Itu saja sarannya. Kalau tidak mau, kasih tahu dia akan masuk neraka nanti, ya. Nah, tapi saya tidak tahu statusnya dengan istri yang di sana itu apa. Lah sudah umur tua begini ngapain ya? Udah ajak aja pulang ke surga, langit baru bumi baru. Ya, itu saja. Jangan menikah, jangan diberkati. 0812 8254 dan seterusnya di Tangerang. Seorang pria usia 37 tahun. Salam Om, makasih atas jawaban tipsnya di episode 160 ya Om. Mau tanya apakah nanti di langit baru bumi baru ada kemungkinan kita semua satu bahasa enggak ya Om? Seperti sebelum peristiwa menara di Babel di kitab Kejadian 11 Om. Waduh, saya tidak tahu ini. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Ya, kalau ini masalah saya harus tahu, tapi karena ini tidak menjadi masalah, saya tidak tahu. Tetapi bahasa memang sudah tidak menjadi masalah. Sekarang saja dengan gadget, kita ngomong selamat malam. Selamat malam. Kita kasih tahu orang Inggris, good evening. Tuh, kita bilang selamat pagi. Kita ketemu orang Tionghoa, caoan, selamat pagi, bisa kok. Ya, oke. Jadi nggak masalah. Makasih Om, Tuhan memberkati dalam segala hal, we love you. Oke, ya. Jadi nggak masalah. Oke. Dari 0818 437 dan seterusnya Cirebon. Salam Pak, saya tahu mengenai Anda bertanya kitab menjawab sama Om Eras itu dari kakak saya. Dan saya langsung merasa diberkati sekali bisa mendengar penjelasan yang Om Eras berikan karena memang banyak hal yang saya belum paham tentang Alkitab. Hal yang sangat menarik saya itu ayat-ayat di Matius 5 tentang ucapan bahagia. Ada enggak ya edisi Kota Om Eras yang pernah membahas soal perikop ini? Ayat per ayat, kalau ada di YouTube-nya saya bisa minta tolong diinfokan. Sebetulnya masih ada pertanyaan lain tapi sepertinya Matius 5 ini sangat rindu untuk bisa dipahami. Oke. Kepada penanya ada namanya khotbah di bukit. Saya tidak tahu risalahnya ada enggak ya. Mungkin nanti staf saya bisa menghubungi dan menunjukkan ayat khotbah yang mana atau kalau ada bukunya bisa dikirimkan. Tetapi ini saya sebut namanya saja ya, bukan rahasia ya. Lisa, saya merencanakan untuk mengkhotbahkan ini ya. Mengkhotbahkan ini kalau tidak di pendalaman Alkitab, karena pendalaman Alkitab masih doa Bapak kami soal pengampunan, saya akan menyampaikannya di Sunday Bible Teaching. Saya akan sampaikan di Minggu sore. Ya nanti tunggu dalam waktu singkat, memang kami sedang merencanakan untuk ini. Terima kasih ya Lis, Tuhan memberkati kamu. Umur berapa kamu ini Lis? Nggak jelas, nggak tahu saya. 0852 5652 dan seterusnya, remaja usia 18 tahun. Salam Pak Era, saya mau tanya Pak, sebenarnya jodoh itu Tuhan memberi kebebasan manusia untuk memilih atau Tuhan yang menentukan atau gimana Pak?
Dan setelah menikah kita harus lebih memprioritaskan orang tua kita atau pasangan kita. Soalnya saya melihat di seminar jodoh sesi 1 dan 2, Bapak mengatakan bahwa menikah itu mengabdi kepada orang tua. Dan misalnya kita menjadi orang tua, apakah ketika anak kita menikah dengan yang beda agama atau bahkan beda agama, apa kita harus menganggap dia bukan anak kita lagi atau menerima seperti biasa saja? Soalnya di seminar jodoh ini yang terakhir sesi 1, Bapak ada bilang bahwa kau menikah beda agama, kau bukan anakku lagi. Sebab Lukas 14:26. Itu pertanyaanku, Pak, tolong dijawab ya, Pak. Soalnya saya bingung. Oke. Yang pertama, jodoh itu harus dipilih oleh masing-masing individu. Bukan Tuhan yang menentukan. Tetapi Tuhan akan memberi petunjuk dan bimbingan teman hidup yang bisa diajak bersama bertumbuh dalam Tuhan dan bersama-sama ke langit baru bumi baru. Apa artinya menikah yang sekitar 50-55 tahun? Ya, paling banyak 55 tahun, 60 tahun paling banyak. Biasanya 50 tahun. Lalu masuk neraka untuk apa? Lebih baik ketemu pasangan dan memang harusnya begitu. Yang takut akan Tuhan bertumbuh dewasa lalu bersama-sama masuk langit baru bumi baru. Jika tidak begitu jangan menikah. Ya. Yang kedua, menikah itu harus menjadi hadiah juga untuk orang tua. Tapi saya tidak mengatakan memutlakkan bahwa orang tua harus memilihkan jodoh untuk anak. Tetapi orang tua harus diberi kesempatan, peluang selebar-lebarnya untuk menilai teman hidup atau jodohmu. Nah itu. Sehingga pernikahan itu menjadi pengabdian juga kepada Tuhan. Dan kalau kedua-duanya mengabdi kepada Tuhan, pasti mengabdi kepada orang tua. Dan misalnya kita menjadi orang tua, apa ketika anak kita menikah dengan yang beda agama atau bahkan beda agama, apa kita harus menganggap dia bukan anak kita? Saya rasanya tidak mengajarkan begitu. Tidak mengajarkan begitu. Kalau sekarang Anda sudah jadi orang tua, lalu anak Anda sudah terlanjur menikah dengan agama lain, harus tetap dirawat, dilihat, diberkati, dan kemungkinan bisa membawanya kembali kepada Tuhan. Tidak boleh dibuang. Saya tidak menyarankan untuk dibuang. Tapi orang tua harus setegas-tegasnya melarang anak tidak menikah dengan orang yang beragama lain. Soalnya di sesi terakhir Bapak bilang bahwa kau menikah beda agama, kau bukan anakku lagi. Nah, ini maksudnya bukan saya mengatakan dalam arti saya mengancam ya. Tidak sedikit orang tua yang berkata begitu. Nah, ini menurut saya tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kau bukan anakku lagi. Ya, ini tidak tepat. Tetapi di dalam fakta kehidupan, kalau seorang anak sudah pindah agama, lalu tidak percaya Yesus, maksudnya menikah dengan agama lain, pasti hubungan anak bapak tidak akan harmoni lagi. Jadi tidak lagi menjadi anak seperti hubungan semula. Oke. Saya banyak setuju dengan khotbah Bapak, tapi kadangkala ada di mana saya agak bingung dengan khotbah Bapak, soalnya kadang-kadang ada khotbah Bapak agak beda khotbah dengan pendeta lain. Oh ya jelas. Khotbah saya beda dengan pendeta lain. Terima kasih Pak sebelumnya. Oh ya Pak, ada yang saya mau lupa katakan. Saya pria Pak, dan kalau bisa Pak setiap pertanyaan dituliskan pada deskripsi. Menit kesekian pertanyaan ini, menit kesekian lagi pertanyaan ini. Seperti ada episode awal Pak. Oh iya, tolong ini catat nih. Waktu itu kan ada. Jadi setiap pertanyaan itu ada deskripsinya. Oh iya Pak, ada yang saya lupa. Saya pria Pak. Kalau bisa setiap pertanyaan dituliskan pada deskripsi. Jadi di dalam episode kesekian itu ada pertanyaan-pertanyaan apa. Ini memang membutuhkan pekerjaan. Tapi kepada saudara saya beritahu bahwa tanya jawab ini dijadikan buku. Sudah akan terbit jadi buku. Tentu nama-nama penanya tidak tercantum di situ. Nomor handphonenya juga tidak. Oke, 08593998 dan seterusnya. Ibu rumah tangga. Pak Erastus, aku mau tanya bagaimana jawaban Pak Erastus dalam pernikahan aku yang tidak disetujui orang tuaku. Aku menikah dengan seorang hamba Tuhan, semua pesta dibayarin jemaatku.
Orang tuaku tidak setuju Pak karena hamba Tuhan itu banyak kebohongannya dan sombong. Sekarang masalahku, aku tidak punya keturunan. Aku menikah sudah 5 tahun Pak. Apa aku ini berdosa dan suamiku sangat terikat dengan orang tuanya dan semua keluarga keponakannya. Memang berkatku banyak Pak. Tiap bulan aku banyak menerima berkat dari jemaat dan teman-teman suamiku. Tiba-tiba orang tuanya dan keluarganya masuk ke rumahku. Rumahku kecil Pak. Aku kalau tidur satu kamar 6 orang. Kalau mau bicara dengan suamiku lewat WA. Semua biaya hidup suamiku yang tanggung. Aku sudah tidak kuat lagi Pak, jadi apa yang aku bisa lakukan? Sedangkan untuk cerai tidak mau karena aku mau taat apa yang diucapkan Bapak untuk mendapat langit baru, bumi baru. Suamiku benar-benar sangat terikat sayang banget. Suamiku benar-benar sangat terikat sayang banget. Apa maksudnya? Aku sudah nggak kuat lagi Pak, kalau aku balik ke rumah mamaku, suamiku tidak mau karena dulu pernah diusir mamaku. Apa aku ini jadi berdosa? Thanks ya Pak, kata-kataku panjang. God bless you Pak Erastus. Semoga Bapak bisa memberi jawaban. Apa yang harus dilakukan? Aku benar-benar putus asa nih Pak. Tolong banget, stres. Oke. Nanti Bu ini harus ini. Ya. Begini sayang. Loh kok sayang lagi? Ini masih muda nih. Belum 30 tahun ya. Mungkin lebih muda dari umur anak saya ini. Baru 5 tahun menikah. Yang pertama, pasti kamu itu mencari kenyamanan hidup. Dan itu virus yang bisa membunuh dan membinasakan manusia pada umumnya, termasuk membunuh orang Kristen dan hamba Tuhan. Saran saya, coba kamu belajar menderita. Tetaplah di rumah dengan satu kamar 6 orang tidur. Coba kamu nikmati dulu keadaan itu. Sambil memandang Tuhan bahwa kamu melakukannya ini untuk Tuhan. Kamu memberi tumpangan, kamu memberi rumah, memberi tempat, ruangan untuk orang lain, membuat kamu menderita. Itu salib. Jadi saran saya kamu tetap aja di situ dan tidak memimpikan tempat lain yang lebih baik kecuali langit baru, bumi baru. Ya. Coba bertahan, tidak terus-menerus begitu kok. Nanti keadaan bisa berubah kok. Nanti pasti berubah keadaan. Pasti bukan mungkin, pasti berubah. Jadi sabar. Ya, demi pekerjaan Tuhan yang diemban oleh suamimu, kamu juga harus sabar. Kamu jangan menyakiti hati suamimu. Dia menampung keluarganya dan lain-lain, itu tanggung jawab kamu juga. Percayalah bahwa banyak keadaan lebih sulit dari yang kamu hadapi. Jadi kamu harus kuat di situ. Ya, jangan nggak usah mengeluh ke orang tua atau kepada siapapun. Ya, nggak usah ini, ya, ini apa? Ini aja. Kamu tidak boleh mengingini keadaan yang nyaman di bumi. Itu salib dan itu kehormatan. Kamu mengumpulkan harta di surga dengan keadaan itu. Jangan memimpikan keadaan yang nyaman. Ya, saya khawatir ya. Kamu tidak bertumbuh secara baik walaupun sudah bertumbuh dan mendengar firman Tuhan. Jangan sampai kita materialistis ya. Karena orang yang ingin hidup nyaman itu biasanya dekat dengan materialisme. Jadi hadapi saja keadaan itu. Tahan saja di situ. Bertumbuh dewasa dengan keadaan itu. Kamu akan sangat bertumbuh dewasa dengan kondisi itu. Ya, oke. 08584810 dan seterusnya. Usia 39 tahun perempuan. Salam Pak Era, saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Suami saya sudah dipanggil Tuhan karena kecelakaan tersengat listrik. Dan ini udah 4 tahun berlalu tanpa kenangan, itu tidak bisa hilang ya Pak. Padahal saya udah berusaha untuk melupakannya. Dan teman saya juga bilang sama saya hidup saya pasti ngenes. Tapi kenyataannya saya menikmati hidup ini dengan penuh bersyukur. Ini semenjak saya tahu suara kebenaran Injil, Pak. Baru ini terima kasih ya Pak atas pemberitaan firman-Nya menjadikan hidup lebih berarti. Aduh, saya senang dengarnya. Jadi kepada kamu, ya, saudari ya, jangan menikah lagi kalau bisa. Ya. Kalau kamu menikah nanti jadi persoalan. Biasanya jadi persoalan. Kamu lebih bahagia tidak menikah lagi. Dan kamu jangan dengar orang bilang ngenes, itu bodoh. Ya. Maaf, itu ngawur. Kamu akan menikmati hidup dan tanpa gangguan kamu bertumbuh dalam Tuhan. Ikuti apa yang saya sampaikan.
terus setia dengan Truth ID, kamu akan diberkati Tuhan. Selamat bersama-sama kita. Kamu masih punya orang tua, mentormu Pak Erastus. Kita sama-sama pulang ke surga. 0811 7893 dan seterusnya, wanita usia 33 tahun, Palembang. Salam Pak Eras, terima kasih untuk setiap khotbah Bapak yang banyak sekali merubah cara berpikir saya tentang kekristenan menjadi corpus delicti. Awal saya bertobat di gereja karismatik lalu diajarkan untuk meminta karunia bahasa roh. Dan menurut kakak rohani saya telah mendapatkan karunia bahasa roh tersebut. Sebab saya bisa berkata-kata seperti yang diucapkan oleh mereka. Saya yakin Bapak pasti mengerti seperti apa pengucapannya. Lalu saya mendengar khotbah Bapak tentang karunia bahasa roh yang membuat saya jadi ragu. Apakah benar yang saya ucapkan dalam doa saya itu bahasa roh atau bukan? Jangan-jangan hanya ikut-ikutan saja mengucapkannya. Akhirnya hampir tidak pernah menggunakan bahasa roh tersebut. Ya bagus, itu bagus. Bahasa roh tidak membuat orang menjadi lebih dewasa kok. Ya, karunia tidak membuat kita lebih dewasa. Memang karunia bisa menguatkan iman. Itu pun kalau karunia yang benar. Banyak orang berbahasa roh itu palsu. Dan hidupnya pun tidak menjadi kesaksian. Dan terutama ya hamba Tuhan, aktivis yang berbahasa roh. Masih begitu matre, kejam, ya, bengis terhadap pembantu rumah tangga, terhadap pegawainya, pelit. Kalau untuk gereja nggak pelit, tapi untuk masyarakat sekitar pelit. Yang begitu itu nggak benar. Nggak benar. Apa bedanya? Apa tandanya bahwa kita benar-benar dikaruniai bahasa roh? Nggak usah dipersoalkan. Ya. Apakah tandanya bahwa kita benar-benar dikaruniai bahasa roh? Nah, itu kan yang tahu itu Anda sendiri, lalu orang yang bisa membedakan karunia. Tapi yang jelas tadi sudah katakan, kalau orang betul-betul memiliki karunia, itu hidupnya akan makin seperti Yesus. Itu saja. Kalau tidak, berbohong. Menurut Bapak, apakah orang yang bisa bahasa roh harus bisa menerjemahkannya juga? Tidak harus, tetapi sebaiknya iya. Kalau dia berbicara di depan orang, dia harus menerjemahkan. Saya sering mengucapkan bahasa roh, lalu saya terjemahkan tanpa orang sadari, karena saya menerjemahkannya dalam bahasa doa. Menurut saya begitu. Karena saya melatih sejak muda, saya 3 jam setengah saya berdoa tiap hari waktu itu. Saya selalu berkata, kalau saya berbahasa roh, saya sering menangkap pesan dalam kalimat itu dan saya ucapkan dalam bahasa Indonesia. Tetapi itu pun sekarang jarang sekali saya lakukan. Bagaimana pandangan Bapak tentang suatu gereja yang mempunyai kebiasaan meminta karunia bahasa roh kepada Tuhan? Biasanya gereja-gereja seperti ini menyimpang. Karena tidak menekankan hal yang major, yang mayor, yang utama. Yang utama itu menjadi seperti Yesus, hidup tak bercacat, tak bercela, dan memindahkan hati di surga. Jika tidak demikian, biasanya menyimpang. Ya, pasti tidak tepat. Meleset. Apa pandangan Bapak terhadap ayat Alkitab di Roma 8 ayat 26? Karena setiap kali saya sharing dengan kakak rohani saya tentang keraguan saya ini, beliau selalu bagikan Roma 8:26. Bahwa orang yang berbahasa roh tidak harus bisa menerjemahkan juga karena roh membantu kita berdoa. Nah, ini ayat bukan begitu maksudnya. Roh membantu kita itu maksudnya adalah bagaimana Roh Kudus memberitahukan kepada kita apa yang patut kita minta, bukan berbahasa roh. Salah itu. Karena roh itu membantu kita apa yang patut kita doakan. Kita berdoa kepada Allah yang maha tinggi, sopanlah, yang tepatlah. Itu maksudnya. Tidak ada urusan dengan bahasa roh ini. Nah, itu salah tafsir itu. Ya, roh membantu kita berdoa artinya kita diberi Tuhan hikmat melalui Roh Kudus untuk apa yang patut kita sampaikan kepada Tuhan. Jeritan hati kita yang benar, apa yang patut kita sampaikan kepada Tuhan. Dalam buku saya mengenai hal ini saya telah mengupasnya. Oke. Kiranya Bapak diberi kesehatan, terima kasih. Oke. Wanita usia 30 tahun, ya, 08213437, ya. Ini jemaat GSKI Surabaya. Salam Pak Eras, apa kabar Pak? Langsung saja Pak pada pokok pembicaraannya. Berkaitan dengan khotbah Bapak 12 Juli 2020 tahun ini. Dengan judul Perdamaian dengan Allah bagian 4.
Di khotbah itu Pak Eras mengatakan bahwa tidak boleh kalau kita menyebut nama pendeta-pendeta senior dengan panggilan namanya saja seperti Stephen Tong, Yakub Sada, Yakub Nawe, Abon Datu, dan lainnya. Tapi harus disertai dengan panggilan Pak, jadi memanggilnya dengan sebutan Pak Stephen Tong, Pak Yakub, Pak, dan sebagainya. Untuk pendeta-pendeta itu kita harus sopan dan hormat Pak. Tapi kenapa Tuhan Yesus kebanyakan orang Kristen termasuk pendeta-pendeta Indonesia dalam khotbahnya memanggil nama Yesus saja tanpa memanggilnya dengan nama Tuhan Yesus. Hal ini menurut saya tidak menghormati Tuhan sebab Tuhan jauh lebih tinggi dan melebihi dari pendeta-pendeta senior karena Tuhan Yesus itu sang pencipta langit dan bumi. Kita malah harus semakin takut dan gentar dalam menyebut namanya. Bahkan kita harus menyebutnya Tuhan itu Almighty God. Terima kasih ini. Oke. Mungkin begini. Kalau saya berkhotbah menyebut nama Yesus, ini saya dulu ya. Kalau saya berkhotbah dengan menyebut nama Yesus, itu sebenarnya yang saya maksudkan Yesus adalah Yesus yang 2000 tahun yang lalu, Yesus yang 2000 tahun yang lalu menjadi manusia. Kalau saya berkata Tuhan Yesus, itu sudah menjadi Tuhan. Jadi kalau Yesus berbicara, ketika Yesus katakan, ini ketika dia menjadi manusia. Tetapi begitu saya bicara tentang Tuhan Yesus, bicara sekarang pada dia, saya sudah hampir tidak pernah menyebut dia Yesus Tuhan. Dan itu benar. Apa yang kamu sampaikan ini benar sekali, saya setuju. Maka lagu-lagu saya dulu kan seperti lagu begini. Saya punya lagu yang, misalnya lagu yang ditulis oleh sahabat saya yang sudah meninggal dan kalimatnya sebagian saya ikut bantu seperti sembah Yesus, sembah Yesus. Saya ganti, jangan pakai itu. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Atau kalaupun ada nama Yesus, Yesus saya tambahin kata Tuhan. Kalau misalnya nyanyi lagu bersama malaikat di surga, itu kan nyanyikan kidung pujian, ya terus tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Nah, Yesus Tuhan. Nah, saya tambahkan Yesus Tuhan, aku menyembahmu. Atau lagu-lagu saya lain. Nah, kalau tadi lagu yang bersama malaikat di surga bukan karangan saya. Tapi sering dinyanyikan dan sampai kata Yesus, aku tambahkan Tuhan. Saya senang sekali dengan ini. Nanti saya akan sampaikan ini. Kalau kita sopan santunnya ke orang timur ya, menyebut Pak Stephen Tong, Pak Yakub Susabda, Pak Yusuf Roni, atau Pak Yakub Nahwe, atau siapa gitu, Pak Abon Datu, atau pendeta-pendeta yang terhormat ya. Itu saya kira etika. Dan kalau ada orang-orang yang menyebut nama sembarangan, kalau menurut saya pasti orang nggak santun. Nah, kalau secara umum saja nggak santun, bagaimana secara rohani? Nah, untuk Yesus juga saya termasuk yang sudah bertobat. Dulu saya menyebut, oh Yesus tolong, sekarang nggak. Nah, ini mungkin pengaruh dari Barat, karena Barat memanggil nama orang tua juga bisa nama doang. Misalnya namanya bapaknya Henry, dia nggak panggil Papa, tapi Henry, come on. Hai John. Papanya aja dipanggil John. Kalau namanya itu nama ngoko, orang Jawa bilang ya, ngoko. Tapi untuk Tuhan Yesus tidak boleh begitu. Ya. Nah, kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Ada lagu juga yang muliakan keagungan namamu, sembah sujud, haleluya, besar kuasamu. Dulu anak nama Yesus saja, tapi saya ganti. Apalagi ya lagu saya yang, karena dulu saya memang juga ikut-ikutan orang sebut nama Yesus sembarangan. Oh Yesus. Sekarang saya nggak berani. Kalau bilang oh Yesus Tuhan kami, gitu ada Tuhannya ya. Terima kasih. Nah, yang saya mau saya tanyakan Pak, bisakah Pak Eras dan pendeta-pendeta GSKI lainnya yang mengajarkan kebenaran memberi contoh buat seluruh umat Kristen, khususnya di Indonesia, untuk menyebut nama Yesus harus disertai dengan predikat ketuhanannya? Setuju.
Hal ini juga suatu pembelajaran buat kita, Pak. Apakah kalau kita di surga nanti manggil namanya? Tidak mungkin. Mesti kita sebut Tuhan juga ya. Sedangkan dia yang menjadi rajanya di surga. Amin. Mohon jawaban Pak, dan bukan sekedar jawaban, tapi baiknya melalui dipraktekkan semua khotbah-khotbah di GSKI. Setuju. Supaya memberi panutan terbaik. Setuju. Ya. Saya sudah pernah menyinggung ya dulu waktu khotbah ya. Pernah menyinggung saya kan. Jangan sebut nama Yesus, Yesus saja, pakai Tuhan. Dulu saya sudah sebut, ketika saya sadar itu salah. Ya, terima kasih untuk yang memberikan pertanyaan ini, saya sangat diberkati. Dan saya akan sampaikan kepada khalayak untuk ini. Terima kasih. Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.